Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, puji syukur alhamdulillah perlu kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu untuk melanjutkan pengkajian tentang filsafat manajemen. Saudara-saudara, dalam kajian kali ini saya ingin menyampaikan tema Islam dan manajemen kebenaran. Untuk memulai kajian ini, saya terus terang aja teringat dengan penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu yang bunyinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Firman Allah itu memiliki arti, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagiku. Ayat ini bagi saya menemukan makna bahwa sebenarnya ayat ini adalah ayat manajemen kehidupan, manajemen kebenaran yang dimunculkan dalam agama Islam. Nah, jadi di dalam makna ini sebenarnya Allah telah menetapkan Islam sebagai sebuah sistem manajemen yang diorientasikan untuk menata kehidupan dalam kerangka kebenaran. Nah, penetapan sistem ini tentu dilatar belakangi oleh adanya kerancuan akan kebenaran yang telah berlangsung sejak lama, sejak dari zaman sebelum lahirnya Islam. Bahkan kalau kita cermati ini, hingga kini kerancuan itu tetap ada. Ya. Kerancuan akan kebenaran itu masih terus terjadi. Ini kan terlihat dari munculnya klaim kebenaran dari berbagai pihak. Masing-masing pihak menentukan klaim kebenarannya sendiri. Nah, adanya berbagai klaim kebenaran ini justru menimbulkan kerancuan atas kebenaran. Lalu dari sini muncul pertanyaan tentang apa itu kebenaran. Kebenaran siapa yang paling benar? Bagaimana hal itu bisa dianggap benar? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bagi kita itu menarik dan ini harus mendapat jawaban. Saudara-saudara, untuk mendapatkan jawaban ini ya tidak mudah ya, karena setiap manusia itu mempunyai klaim kebenarannya sendiri. Nah, kalau kita cermati ini, umumnya klaim kebenaran individual seseorang itu berseberangan dengan klaim kebenaran orang lain. Bahkan ini sering terjadi loh, meskipun orang-orang tersebut berada dalam keimanan keagamaan yang sama. Misalnya dalam Islam, seperti itu. Kebenaran itu semakin rancu lagi ketika agama Islam, kalau kita ini kaitkan dengan satu wilayah keagamaan tadi itu. Ketika Islam ini muncul dalam berbagai wajah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada 212, ada FPI, ada HTI dan lain sebagainya. Yang makin hari jumlah wajahnya ini makin banyak. Dan tiap wajah mempunyai klaim kebenarannya sendiri. Bahkan akhir-akhir ini ada fenomena klaim kebenaran dari kelompok wajah Islam yang satu atas wajah Islam yang lain. Dengan menyatakan kesalahan penafsiran lah, kesesatan, bahkan ada yang menuduhkan kekafiran. Nah, setiap munculnya klaim kesesatan ini biasanya mendapatkan perlawanan dari kelompok yang tertuduh kan. Lantas yang tertuduh itu mengatakan bahwa ia tetap dalam kebenaran. Lantas ketika terjadi hal demikian, ya muncul pertanyaan seperti di atas tadi. Sebenarnya di mana kebenaran itu berada? Bagaimana menuju kebenaran itu? Menjawab pertanyaan ini tentu tidak mudah. Kalau dalam dunia sains yang lingkupnya empiris,
kebenaran bisa diverifikasi. Namun untuk non-sains, bahkan yang pseudo-sains, kebenaran itu sulit untuk diverifikasi. Karena kebenaran memiliki sifat yang paradoksal. Ya, secara umum untuk segala ilmu ini, hal yang mendasar dalam memverifikasi kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan kenyataan. Tetapi dari sini juga memunculkan pertanyaan lagi. Apakah bila terjadi persesuaian terus dapat dikatakan dengan benar? Bagaimana dengan kondisi manusia yang senantiasa dinamis dan multidimensional? Ya memang rumit. Inilah perlunya kita melakukan kajian supaya yang rumit-rumit itu bisa diatasi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa manusia pada umumnya itu dinamis, dalam arti terus mencari dan menuju pada kebenaran. Terus senantiasa berproses dan tidak terhenti. Nah, sifat dinamis ini dipengaruhi oleh sejarah, oleh lingkungan sosial, kebudayaan, dan faktor-faktor individualnya sendiri. Nah, sifat dari pengaruh ini tidak semua manusia sama. Tergantung pada kemampuan respon, ruang dan lingkungannya yang mempengaruhinya, waktu yang dialaminya, dan juga kondisi, sehingga dampak dari semua pengaruh itu menjadikannya relatif. Inilah yang kemudian menjadikan manusia itu bersifat unik. Namun pada dasarnya, mereka tetap dalam kemutlaan menuju kepada kebenaran. Maka di sini ada hubungan antara relatif dan kemutlaan. Hubungan antara relatif dan kemutlaan ini memunculkan sifat paradoksal. Artinya tidak melulu relatif yang itu bisa menghasilkan relativisme dan tidak melulu mutlak yang bisa menghasilkan dogmatisme dan fundamentalisme. Nah, dengan mempertimbangkan aspek relatif dan kemutlaan ini, maka pertanyaan tentang sistematika kebenaran akan dapat terjawab. Karena ada pengakuan atas dua kebenaran yang bertentangan, yang kontradiktif, namun sejatinya hanya benar dalam kesatuan keduanya. Nah, metode seperti ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dalam mengatasi persoalan yang mempertanyakan kebenaran dengan memberikan jawaban yang menunjukkan kesejatian kebenaran. Misalnya, ketika terjadi persengketaan tentang siapa yang berhak menentukan atau menempatkan Hajar Aswad di bangunan Ka'bah, Nabi kemudian meleraikan persengketaan mereka dengan cara menggelarkan kain sorbannya itu untuk digunakan oleh mereka mengangkat batu tersebut. Sehingga masing-masing pihak yang bersengketa tadi sama-sama menikmati kebenaran. Demikian pula ketika Nabi meleraikan klaim kebenaran antara Abu Bakar dan Umar dalam perihal puasa. Nabi dengan gaya paradoksalnya mengapresiasi keduanya dengan mengatakan bahwa Umar benar karena mencontoh perbuatan Rasul. Sementara Abu Bakar juga benar karena kehati-hatiannya. Nah, dua pihak yang semula berada dalam absurditas atau keabsurdan ini berubah menjadi sama-sama menerima kebenaran dan persengketaan pun berakhir. Nah, contoh cerdas dari perilaku Nabi ini tidak terhenti pada tataran praktis. Tataran teoritis pun ada, itu yang tertuang dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah itu banyak ditemukan kebenaran mutlak sekaligus relatif, objektif sekaligus subjektif, statis sekaligus dinamis, empiris sekaligus metaempiris, terbatas sekaligus tidak terbatas. Beberapa filosof mengakui sifat kebenaran adalah paradoksal, seperti filosof Van Melsen dan juga Adelbert Schneider itu mengatakan bahwa kebenaran itu selalu berada on the edge of contradiction. Nah, sebab berada pada wilayah kontradiksi ini dan manusia umumnya sering merasa sulit hidup dengan pola paradoksal,
Sehingga manusia mudah tergoda untuk menghapus sifat paradoksal tersebut. Ini yang kemudian memunculkan melihat kebenaran hanya pada satu sisi saja. Maka lalu muncul kelompok dogmatisme atau fundamentalisme yang cenderung menghapuskan hal-hal yang bersifat relatif. Di sisi lain muncul kelompok relativisme dan subjektivisme yang cenderung beranggapan segalanya bersifat tidak ada yang mutlak, tidak ada yang tetap dan yang umum. Nah, sifat relatif ini diperdamaikan dengan sifat universalis kebenaran, tetapi diekstrimkan dan segala unsur kesamaan serta universalitas itu dihapuskan. Maka kecenderungannya mereka lalu berpendapat bahwa yang benar untuk Anda belum tentu benar bagi saya. Saudara-saudara perlu ingat ini, relatif itu berbeda dengan relativisme. Relativisme bersifat menghapus kemutlakan dan universalitas. Sifat seperti ini, seperti relativisme ini banyak memasuki wilayah moralitas dan politik. Demikian juga di dalam agama. Keputusan bias banyak terjadi akibat sifat ini. Lalu baik dan jahat, baik dan jahat itu dianggap relatif. Tergantung dari siapa yang menilainya, juga tergantung pada zamannya. Nah, kalau pola pandang seperti ini menguat, maka dasar untuk dialog itu tidak ada. Sehingga berkecenderungan tidak akan mencapai titik temu. Kecenderungan relativisme, kalaupun ada dialog, orang yang berdialog itu dipersyaratkan dan diasumsikan bertumpu pada kenyataan yang terjadi, bukan pada idealitasnya. Maka, dalam area politik, relativisme ini mewujud dalam istilah tidak ada persahabatan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Sehingga benar dan tidak benar itu sudah bias. Yang dibutuhkan hanyalah bagaimana teknik meyakinkan. Retorikanya yang dipentingkan bagi mereka. Kondisi politik seperti itu dalam istilah Yunani dulu itu menunjukkan bahwa adanya proses etmitologisierung. Dewa-dewa dianggap sudah mati. Peran dari the supreme being seolah tidak berlaku lagi. Nah, ini dalam konteks religiositas, relativisme itu cenderung mengabaikan ajaran keagamaan. Nah, ini kan bahaya ini. Sayangnya kenyataannya demikian. Pernyataan dalam perilaku politik seperti di atas ini tadi itu menunjukkan adanya reduksi kebenaran sebatas pada kepentingan sesaat. Perihal kerangka waktu yang berjalan sangat lama dan abadi itu tidak dipertimbangkan. Unsur metafisika juga tidak diperhitungkan lagi. Pola dalam mereduksi kebenaran seperti ini terlihat di berbagai metodologi keilmuan saat ini. Sebagai contohnya, ketika ilmu ukur ditempatkan sebagai referensi kebenaran, kebenarannya hanya bersifat observatif, empiris, kuantitatif. Hal-hal yang bersifat kualitatif tidak tersentuh, bahkan dapat dikatakan irrelevan. Demikian pula hal-hal yang bersifat metafisika juga diabaikan. Padahal yang namanya metafisika itu seluas segala kenyataan, tidak partikular. Metafisika berfokus pada ada, yaitu segala apa yang berlaku untuk ada, karena dan sejauh ya ada. Ringkasnya, metodologi keilmuan saat ini itu yang digunakan untuk menentukan kebenaran masih belum bersifat multidimensional. Metodologi pencarian kebenaran saat ini masih bersifat reduktif atas kebenaran itu sendiri. Kalau kita cermati lebih dalam, hal yang menyebabkan tereduksinya kebenaran adalah pada cara memverifikasi kebenaran, yang itu dijadikan penunjang ilmu pengetahuan saat ini. Sebagai contoh, dengan metode observasi, pernyataan bahwa Tuhan itu ada tidak dapat dibuktikan. Apalagi kalau metode filsafat tidak disertakan dan tidak digunakan untuk membuktikan kebenaran, terutama dalam ilmu alam.
Kalau hanya menggunakan metode yang seperti sekarang ini, yang bersifat parsial dan reduktif, sebagai contoh seperti penggunaan metode ilmu ukur yang dijelaskan di atas tadi itu, maka tidak akan dapat membuktikan bahwa dunia dan seisinya ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita cermati terutama terkait dengan substansi keilmuan, sebenarnya masing-masing ilmu itu berupaya untuk memperoleh jawaban atas kebenaran. Terminologi kata benar secara keilmuan diartikan sebagai kesesuaian dengan kenyataan. Tentu saja dasar kesatuannya adalah kenyataan tadi itu. Namun demikian perlu diingat bahwa di dalam kenyataan itu sendiri ada sifat mutlak dan relatif. Bersifat mutlak karena dasar pengetahuan yang benar adalah yang menyatakan diri. Bersifat relatif karena ada relasi pada subjek yang mengenal. Sehingga kalau subjeknya manusia, maka kenyataannya harus diketahui dengan cara manusia. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah unsur korelatif pembentuk pengetahuan. Karena unsur korelatif ini yang menjadi dasar keanekaragaman ilmu. Unsur korelatif ini yang menjadi penentu perbedaan antara kenyataan dengan kebenaran. Substansinya, kenyataan terjadi jika ada relasi dengan subjek. Ketika relasinya mengiyakan atau setuju, maka itulah kenyataannya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kenyataan ini belum dapat dikatakan sebagai kebenaran, karena kebenaran sendiri bersifat absolut atau mutlak. Absolut itu dari kata absolutum yang artinya lepas dari. Jadi sifat kebenarannya adalah mutlak. Dasar dari kemutlakan adalah kenyataan dalam diri sendiri. Jadi pada pengetahuan itu sendiri bersifat relatif karena ada relasi dengan subjek. Nah, kenyataan menyatakan diri kepada subjek. Manusia mengenal dengan cara manusia, bukan dengan cara binatang, tumbuhan, malaikat atau bahkan Tuhan. Orang mengenal dengan caranya sendiri, tidak dengan cara orang lain. Jadi, argumentasi ini menunjukkan semakin tegas bahwa kenyataan yang dibuktikan dengan metode pengetahuan saat ini belum tentu menunjukkan realitas kebenaran. Berdasar argumentasi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa metode keilmuan ini yang masih bersifat parsial belum mampu menangkap realitas kebenaran yang hakiki. Sifat kebenaran yang dihasilkan masih bersifat reduktif. Hal yang perlu dilakukan saat ini adalah merekonstruksi keilmuan agar mampu mengakomodasi pola pandang yang multidimensional, menghadirkan kesadaran adanya paradoksalitas kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran tidak bersifat parsial, namun realitasnya mutlak benar dalam kemenyatuan, sebagaimana metode menentukan kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah saudara.